Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Tuhan memimpin kehidupanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah begitu mengasihi umatnya, menuntun kehidupan mereka, dan Allah berjanji bahwa kasih-Nya senantiasa akan menyertai umatnya. Yang diminta Allah dari umatnya adalah kesetiaan umat untuk melakukan hukum dan firman-Nya. Umat Tuhan ternyata tidak setia. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kedegilan dan kesombongan. Sikap mereka yang demikian itu telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Pelanggaran atas janji tersebut sangat menyakiti hati Allah, dan Allah membiarkan umatnya menjadi umat buangan yang hidup di dalam penderitaan di Babel. Sekalipun umat meninggalkan Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tetap memperhatikan umat Israel di tempat pembuangan, dan Allah setia kepada janji kasih-Nya kepada bangsa pilihannya. Oleh sebab itu, ketika Allah melihat perubahan hati umatnya, Tuhan mengutus Yeremia berbicara kepada bangsa Israel dan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka pernah merajut hidup dalam sukacita. Tuhan akan mengubah penderitaan mereka menjadi sorak-sorai. Seperti dalam nats renungan hari ini, Allah melalui Nabi Yeremia mengatakan, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Kasih Allah terbesar adalah dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia, keselamatan umat manusia dari kuasa dosa dan kematian. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk keselamatan kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah dan mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Seperti apapun kehidupan yang kita alami dan jalani saat ini, Allah akan menunjukkan kebaikan dan menyelamatkan kita umatnya dari kehidupan kita, bahwa badai pasti berlalu. Badai akan diganti dengan sukacita dan kebahagiaan. Yang Allah inginkan adalah kita tetap setia kepadanya dan mengandalkan Dia dalam menjalani hidup di dunia ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah senantiasa memimpin seluruh kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita umatnya meraba-raba jalan dalam kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita adalah pribadi yang penting di mata Allah. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, di dalam setiap kerja dan usaha kita,
Dia ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Hidup kita adalah hidup yang ditopang oleh kasih karunia Allah dan senantiasa hidup di bawah kasih karunia-Nya. Kita sangat bersyukur karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah di dalam hidup ini, kita terpanggil untuk mewartakan kasih-Nya yang menyelamatkan di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita adalah hidup yang mengasihi orang lain. Tuhan memimpin kehidupanmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 753 ayat 1 di perjalanan Yesus di Joloku. Di perjalanan Yesus di Joloku, holong ni tangami manogua, nang dingoluku hodo sombaoku, tuksonang mardala rapon ho hubotodo, takas panoguonmu diiringi rikodolat kaki saat lo di ujung ni pardalaku togu maaf jonok tu lambung mi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya selama kami di tengah-tengah dunia ini, di dalam setiap perjalanan kami, Tuhan memimpin kehidupan kami. Tuhan mengiring setiap langkah kami, sehingga setiap pergumulan dan kesusahan hidup dapat kami lewati dan kami menangkan bersama Tuhan. Kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami di akhir pekan ini, kami mengundang Tuhan untuk menyertai kami, memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.